Kalau dideketin tuh suka bunyi ya kayaknya. Oh itu ya. Oke oke. Oke, sebelumnya thank you dulu ya. Oke, apa mending satu aja ya? Oh, hah? Oh, jadi satu aja deh. Yang itu aku ambil, matiin. Tuh. Kalau dua kan kedekatan. Oh iya. Oh, oke 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 oke. Bisa itu matiin aja kok. Sentimen Anda ya. Oke, thank you ya kok ya. Sorry kayaknya mendadak banget karena di sini tuh banyak orang tapi susah banget buat betul padet kayaknya antara padet sama yang lain. Oke, thank you sebelumnya. Nah, pertanyaan pertama nih ya. Boleh, karena ini kayaknya baru di share ya. Nih, gini nih, kalau kayak Tini kan malah sebelumnya itu nggak pernah ngobrol yang inten sama Koko ya. Kalau yang lain kan aku sering bercanda apa. Jadi kemarin ketika tolong dong Tin jadi MC, aku juga agak bingung. Wah ini gue nggak kenal Ko Denny gitu, nggak tahu backgroundnya apa. Tapi kata Ko Joni ya gue bantu deh kata dia gitu. Ya oke gitu. Terus terus terang ini pertanyaannya juga baru dikasih gitu. Boleh diceritain nggak Ko Denny? Koko itu backgroundnya apa sebelumnya sebelum di Generali, terus dengar-dengar ya bukan dengar-dengar ya kata Ko Joni nih kan pernah jadi penyanyi ya kan pernah pengusaha terus punya pom bensin dan lain-lain. Aku pengen tahu detailnya gitu background sebelum di Generali. Sebenarnya bukan pernah tapi masih menjalani. Backgroundnya sih sebenarnya menjalankan usaha keluarga. Kebetulan sekarang memang lebih banyak in charge langsung. Usahanya memang bergerak di bidang supply BBM subsidi untuk daerah perbatasan. Jadi adanya di Manado di Sulawesi Utara, tapi di kepulauan paling terluar. Jadi ya kita supply untuk kebutuhan BBM, minyak tanah, sekarang kan Pertalite gitu, solar dan lain-lain gitu. Iya, karena memang hobi dan bergelut di bidang entertain, musik dan recording, sempat juga di publishing segala gitu untuk itu. Jadi dijalanin aja semua. Terus pertama ketemu Ko Joni itu gimana? Pertama kali ketemu Joni itu sebenarnya udah kenal Joni lama ya. Dari adik saya sebenarnya dulu di bank juga di Citibank, jadi sempat tahu-tahu nama Joni, Harta, Melina juga. Jadi waktu itu saya juga sempat jadi nasabah, saya buka belum lupa deh pokoknya. Oh bukan, adik saya nasabah. Iya. Terus mulai kontak intens waktu itu di tahun 2017. Waktu itu kan papa saya waktu itu sakit. Jadi sakitnya cukup lumayan. Kita sampai ke luar negeri bawanya untuk proses pengobatan. Dan di situ saya lihat bahwa kita punya usaha sebesar apapun, kita punya saving money sebesar apapun, tapi kalau namanya sakit datang, biaya yang keluar tuh lumayan gempor lah, bocor banget, jadi gempor sampai sedikit mengganggu usaha waktu itu. Dan saya pikir pertama, oh yes, kita semua ternyata memang perlu insurance gitu. Saya secara kasat mata melihat bahwa kita perlu insurance untuk melindungi semua jeripaya dan keringat kita yang sudah kita bangun dengan baik gitu, jangan sampai bocor di tengah-tengah, bablas ke bawah gitu. Itu pertama. Kedua, sebagai nggak tahu ya, kalau saya selalu mencari opportunity untuk income tambahan, bisnis apa nih yang bagus.
Saya coba search, ada beberapa hal, saya lihat bahwa 5 profesi dengan income terbesar. Salah satunya adalah agent insurance. Nah, lebih lagi saya ngelihat potensinya gini, kita kalau berbisnis perlu modal untuk kita jalanin. Betul, pengusaha. Iya, jadi dalam segala hal kayaknya ini too good to be true untuk bisa jalanin insurance tanpa modal. Kita cuma perlu niat untuk mau menjalankan. Kedua, kita perlu motivasi sebenarnya untuk menjalankan. Dan yang paling penting yaitu kita percaya gitu. Boleh diterusin ya? Singkat cerita saya bilang ke Joni saya mau jadi agent insurance sebenarnya. Jadi iya, karena saya lihat potensi income-nya cukup besar kan. Waktu saya lihat, saya baca beberapa data statistik, gue kalau udah di tahap gini, ngapain gue punya usaha ya, gitu. Karena kita tahu income usaha yang running kita itu, kalau kita lihat sama dengan income seorang agent insurance yang sukses, jujur ya, lebih baik jadi agent insurance tanpa perlu sibuk dengan banyak hal. Kita sibuk untuk bisnis, biaya penyusutan mesin dan segala macam apa yang kita punya, terus kita berurusan dengan ketenaga kerjaan, pajak apalagi bikin sakit kepala. Ketenaga kerjaan paling parah lagi, karena di bisnis SPBU itu profit untuk kita per liter bisa dihitung banget dalam 5 tahun pun nggak pernah naik. Tapi dalam 5 tahun kita bisa hitung berapa kenaikan UMP tenaga kerja. Itu sebabnya sekarang mereka mulai dengan cara digitalisasi, di mana lama-lama kelamaan nggak perlu operator untuk menjalankan penjualan SPBU. Di Tangerang sih kita bisa lihat bahwa semua sudah hampir self-service. Karena itu memangkas bisa 5 orang cuma butuh 1 orang aja. Jauh banget. Jadi saya ngelihat itu pun kalau kita mengarah ke situ kita perlu modal tambahan lagi untuk beli tools-nya itu dengan cukup mahal gitu. Jadi waktu kita mau improve sesuatu, kita tetap perlu berkembang dengan modal usaha. Tapi kalau di insurance saya ngelihat bahwa cuma perlu keuletan kita aja dan niat serta motivasi kita aja. Di 2017 saya bilang saya mau coba jadi agent insurance gitu. Jadi bisa ditarik kesimpulan? Ya. Bisa ditarik kesimpulan kalau biasanya kan kita agent asuransi nyari ya kanan kiri siapa sih yang bisa kita rekrut, tapi ini beda. Kalau Koko ini emang karena basicnya pengusaha, jadi dalam pikirannya itu peluang usaha apa yang minimal banget buat ngeluarin modal, atau kalau bisa nol, tapi dengan berapapun yang kita mau itu kita bisa dapetin asal dengan kerja gitu ya, ibaratnya gitu ya kok. Jadi nah pertanyaannya lagi, jadi masuk ke bisnis asuransi karena udah survei dan emang ternyata ya terbukti gitu ya. Kenapa harus kok Joni, terus kenapa harus Allres kok? Kan banyak bendera ya gitu. Penasaran nih. Sebenarnya sih saya nggak survei untuk bendera apa ya. Waktu itu sempat juga ada dengan bendera merah juga sempat datang, dia yang menawarkan ngobrol. Cuma waktu itu belum jodohnya mungkin ya, belum klik lah. Menurut saya sih, kalau saya percaya bahwa setiap kita tuh punya diatur sama yang Maha Kuasa, punya jalannya sendiri gitu. Jadi mungkin di waktu itu diarahkan ke Joni karena memang itu pentingnya jadi seorang agent insurance. Saya bilang self brandingnya mungkin udah cukup kuat, jadi saya lebih percaya sama orang yang punya top of mind saya ya Joni gitu. Dia bendera apa saya nggak tahu gitu, cuma saya tahu pengalaman dia dan saya percaya Joni karena juga Joni sempat juga ngurus polis kalau nggak salah mama saya sama adik saya, jadi saya pikir ya saya mau join sama Joni aja gitu di Generali. Jadi dulu baru tahu kalau dia di Generali. Iya betul. Jadi nggak ada, tapi sebelumnya kan Koko pernah dihubungin sama yang
Mm-mm. Sempat diomongin sistem bisnisnya apa? Sempat ya. sempat Cuman karena emang belum klik aja. belum ya, iya intinya iya gitu. iya Mungkin juga karena pokok trusted-nya mungkin ke orangnya juga kurang ya, karena kan kemungkinan iya ya. iya Oke. Terus tadi balik lagi kok ya, kan pokok di ibaratnya kalau oke lah kalau di bisnis sebelumnya itu butuh modal dan lain sebagainya. Tapi kan kalau di sana itu ibaratnya income-nya pokok kan udah tahu dong ibaratnya ya seminim-minimnya dapat berapa dan itu kan pasti ya. Sedangkan kita tidak menampik kalau namanya manusia itu tiap hari kan kita ada kebutuhan, Betul. apalagi punya anak, punya istri. Nah, hal apa yang membuat pokok itu kayak apa namanya? Oke deh, gue di asuransi gitu. Padahal kan ibaratnya kalau seandainya di sana pun udah lama kan berarti udah lumayan dong gitu. Selain yang tadi ibaratnya oke di sini apa namanya peluangnya gede itu, atau lagi yang bikin kayak oke deh gua benar-benar ambil masuk di asuransi gitu. Iya. Saya masuk 2017 tapi saya baru mulai aktif di tahun 2024, 2023, 2024. Iya, iya. Jadi saya cuma tahu saya mau jual insurance waktu itu. Jadi ada beberapa orang saya coba prospek untuk jual insurance sampai di, nah ini yang menurut saya paling penting yang saya mau sampaikan bahwa saya punya usaha, saya nikah dengan seorang istri yang juga bekerja di usaha keluarga juga. Jadi secara kecukupan kita thank God masih cukup lah ya. Tapi seiring berjalan waktu kita sistemnya kita itu di usaha masing-masing di perusahaan kita sistemnya salary gitu. Walaupun nanti setiap tahun ada income tambahan dari dividen dan bonus dan segala macam, tapi kita merasa kita harus bertanggung jawab dengan apa yang kita punya. Kita perlu income tambahan karena sebagai pasangan muda dengan lifestyle yang sudah terbentuk, sangat lebih susah buat kita menurunkan lifestyle daripada kita lebih baik kita berusaha cari income tambahan. Itu buat saya ya, buat saya. Jadi saya pikir yang pertama untuk kita jalanin insurance bisnis ini, kita harus punya trigger yang menjadi motivasi, mendorong kita untuk menjalankan dengan serius. Itu makanya tahun 2023 saya juga bantu di usaha orang tua istri, which is juga sebenarnya income-nya cukup bagus. Pabrik helm. Ya, waktu di pandemi, selling mereka justru meningkat jauh banget, pesat waktu itu. Saya juga cukup sibuk, jadi nggak gitu concern sama asuransi. Tapi saya tahu bahwa potensi dari asuransi itu ada besar gitu. Mungkin kita belum ngerasain sekarang, tapi potensi yang kita punya itu besar. Makanya di tahun 2023 saya bilang ke Johnny, John, kebetulan dia pindah di BSD, jadi lebih dekat. John, mau dong dibantu. Saya mau punya income tambahan, paling enggak, saya bercanda nih. Mobil saya dibayar sama Generali, cicilan mobil. Kedua, saya punya target cicilan rumah saya harus dibayar sama Generali. Jadi saya punya tolak ukur untuk sesuatu yang mau saya jalanin gitu. Waktu kita punya tolak ukur, kita tahu pasti apa yang harus kita lakuin. Nah, di Johnny bilang, oke, bisa kok. Bantu saya ya, di 2024 saya mau putusin kalau saya nggak berhasil di insurance, kayaknya saya harus mengeliminasi kesibukan saya untuk saya fokus pada sesuatu hal yang lebih produktif, saya bilang gitu. Nah, puji Tuhan saya bisa berhasil berkat bimbingan dan sistem yang sudah kita jalani sebenarnya. Waktu kita jalanin sesuatu hal tapi kita nggak tahu cara menjalani, itu adalah sebuah kesulitan tertentu. Tapi waktu kita menjalani tapi kita tahu langkah step apa yang kita mau lakuin, itu mempermudah kita untuk menjalani sesuatu hal yang kita mau tuju gitu. Oke, jadi kalau aku bisa tarik kesimpulan, Koko 2017 udah join. Iya. Tapi waktunya kayaknya belum cocok ya buat belum ya waktu itu. Belum ada lebih ya. Betul. Nah, aku penasaran nih 2024 kan sebelumnya bilang waktunya nggak ada ya. Wah, tiba-tiba 2024 bisa datang ke Ojoni dengan kayak gue mau bayar cicilan
mobil dan rumah itu free kalau bisa gitu. Iya. Kenapa bisa ada waktunya gitu di 2024 gitu, yang sebelumnya nggak ada, apa ada something yang kayaknya ya gue kayaknya tahun ini deh baru bisa kesini gitu. Setiap season kita semua tuh kan beda-beda ya. Jadi di 2024 itu season saya juga cukup berbeda. Saya juga punya anak tambahan lagi. Perlu tambahan lagi. Perlu tambahan lagi untuk kehidupan. Kita bertambah anak, kita perlu bayar suster lagi. Kita perlu banyak hal. Terus saya berpikir saya mesti mengolah sumber income mana nih yang perlu saya bikin jadi efektif gitu. Sebagai laki-laki pasti kita setiap malam mikir nih, apalagi yang mesti gue lakuin yang bisa gue jalanin dan bisa maksimal gitu, tanpa mengganggu usaha utama kita gitu. Ya saya berpikir bahwa bisnis di insurance adalah potensi yang paling besar untuk bisa saya gali dan punya income dari sini. Jadi saya bilang income bukan berarti tujuan saya adalah money oriented, tapi kita perlu sesuatu trigger yang mendorong kita untuk supaya mencapai suatu hasil gitu. Income bonus itu cuma cuma bonus lah untuk mereward pencapaian yang kita sudah capai gitu. Ya. Terus kalau setahun ini kan Koko berarti fokus di 2024 ya, sekarang baru 2025, dan teman-teman kalau ada yang belum tahu nih, Ko Denny itu udah eligible ya, apa namanya? Udah bisa lah buat promosi BD tuh. Tepuk tangan boleh ya? Iya. Nah, ini penasaran ya, begitu Koko mau, kan ini kalau jualan gampang ya, ibaratnya kan kalau jualan ya udah gue harus approaching orang, harus prospek orang gitu. Nah, kalau namanya naik BM kan berarti butuh 2 agent ya. Betul. Naik BD lebih banyak lagi. Iya. Nah, apa yang membuat Koko punya pikiran kalau gue gak bisa jualan aja nih, gak jualan doang nih gitu. Iya. Gue harus bangun bisnisnya. Nah, itu apa yang buka mindsetnya ke sana gitu? Sebenarnya yang perlu kita punya, satu motivasi, kedua kepercayaan diri. Jadi waktu kita ngejalanin ini, kita percaya dulu sama diri kita bahwa ini opportunity yang baik gitu. Kita nggak bisa menjalani ini tapi kita sendiri ragu bahwa ini sebuah opportunity yang baik untuk kita jalanin ke depan. Itu nggak akan bisa mempengaruhi orang, tanda kutip mempengaruhi ya, atau mengajak orang bahwa gue mau kasih kesempatan buat lu ngalamin apa yang gue punya gitu. Itu pertama. Kedua, gue melihat bahwa yang ngajak gue menjalankan dengan baik gitu. Gue ngelihat dia mencapai sebuah pencapaian yang baik dan gue bercanda. Ini bercanda sebenarnya ya, tapi kalaupun memang kejadian ya nggak apa-apa sih gitu. John, gue mau pindah BSD deh, gue mau generali bayarin gue rumah di BSD biar anak gue deket ke sekolah. Tapi itu sebuah bercanda yang mudah-mudahan jadi tolak ukur gue untuk bisa menjalankan dengan lebih baik gitu. Yang gue ucapkan bukan sebuah jokes saja, tapi yang gue ucapkan adalah sebuah keyakinan di dalam diri sendiri. Nah, kedua, bagaimana cara bisa mempunyai tim. Saya percaya kalau kita mau fast, cepat, bergerak, itu kita cukup dengan diri sendiri gitu. Tapi once kita mau lebih panjang dan lebih berhasil, lebih skupnya lebih gede, kita harus berjalan dengan banyak orang gitu. Jadi sebenarnya saya agak sungkan sih kalau duduk di sini karena mau jujur sebenarnya waktu saya join lebih serius di All Rise di Generali, saya ngelihat banyak orang yang jauh lebih cepat dari saya gitu. Setahun langsung BM dan Didi gitu. Itu sebuah wow gitu. Tapi nggak apa-apa, itu justru yang memacu kita, memberi booster buat kita. Dia bisa, kenapa gue nggak bisa gitu.
Iya. Maksudnya berarti udah ada contoh ini kita menjalankan sebuah bisnis yang nggak cuma omong kosong, tapi dia bisa. Kalau gitu gue juga harus bisa dong gitu. Walaupun dengan cara yang berbeda gitu. Artinya itu jadi sesuatu hal yang memotivasi dengan baik. Terus kedua, waktu saya ngajak orang juga akan lihat ketekunan dan keseriusan kita menjalankan usaha ini. Jadi kalau Joni udah jelas self brandingnya memang dia di bisnis insurance. Saya perlu merubah sesuatu hal yang cukup kalau bahasa Instagram algoritmanya kacau nih gitu. Lu nyanyi, tapi lu insurance. Lu bisnis sendiri, tapi lu insurance gitu. Nah perlu buat gue sendiri untuk mulai self branding bahwa emang gue nyanyi, emang gue punya usaha, tapi gue jalanin insurance gitu. Jadi mulai beberapa secara nggak langsung mulai ada beberapa nasabah bahkan mulai kontak sendiri karena ngelihat saya mulai self branding sebagai insurance agent dan walaupun pencapaian kita setiap minggu itu kecil di sini gitu yang jadi misalnya top case apa gitu, saya berusaha untuk coba posting bahwa gue mau reward diri gue sendiri, ternyata gue bisa nih gitu. Nah hal itu dilihat orang, membuat orang jadi lebih percaya, lebih trust. Oh ternyata dia serius menjalani bisnis ini gitu. Sedikit flashback, waktu awal-awal saya jalanin, saya banyak ditolak orang waktu saya prospek sebenarnya. Prospek jualan. Which is itu juga sebenarnya beberapa teman-teman saya yang tahu, ya kan lu kan usaha bro, gue mau ambil insurance ke lu juga pasti ece-ece juga tuh, insurance nggak bakal lu jalanin dengan serius gitu. Ntar kalau gue join, siapa yang ngurusin gue? Adalah pasti kalau lu mentok-mentok gue nggak serius, ada leader gue. Enggak, gue nggak mau. Gue mau punya agent insurance yang tetap menjalankan usahanya, yang bisa membantu gue sampai jangka waktu yang panjang. Jadi gue mulai menyadari, oh ternyata yang menjadi isu buat beberapa orang di luar adalah mereka merasa bahwa yang menjalankan insurance ini kebanyakan nggak serius gitu. Karena nggak full time ya, ibaratnya dilihatnya ya. Lebih ke nggak full heart sih. Bukan full time. Ya, kalau full time kan kita memang full time di bisnis ini, tapi lebih ke full heart. Jadi kita memberikan waktu, kita memberikan perhatian, dan kita memberikan effort untuk membantu orang di bisnis ini gitu, untuk dia punya kesehatan atau dia punya produk lain yang kita tawarkan gitu. Jadi lebih ke isu itu. Nah, ini kan kalau naik BM kan berarti butuh 2 agent. Itu siapa sih agent 1 dan 2-nya itu, terus dia apa namanya prospeknya seperti apa dulu sampai dia kan tadi banyak namanya jualan aja udah susah, apalagi merekrut jadi agent gitu. Bener. Karena menurut mereka belum ada pembuktian lah jadinya. Siapa agent 1, 2-nya? Masuk ke rekrut, setiap kita pasti punya. Waktu saya kemarin ikut di Batam bareng teman-teman, kita sempat ditanya, kamu tipe mana, pilih calon agent yang berkualitas atau kamu lebih pilih kuantitas gitu. Kalau saya lebih pilih kuantitas melebihi daripada kualitas. Memang semua itu pro kontra, nggak ada yang salah, nggak ada yang benar. Waktu saya berpikir bahwa saya rekrut orang, rekrut aja. Kualitasnya akan berjalan seiring waktu. Nah, pertama masalah kuantitas. Saya ngelihat, saya tipe orang melihat opportunity itu nggak pernah jauh-jauh dari kita. Opportunity itu selalu ada di sekeliling kita. Mulai dari lingkaran terdekat kita dulu. Itu dalam hal jualan, dalam hal rekrut. Saya punya story, saya gemes gitu ngelihat mama mertua saya punya banyak insurance, tapi insurance-nya dari yang lain gitu. Bodohnya kita kalau kita merasa selalu nanti dia akan cari kita. Gue buktiin di luar,
menurut gua kenapa kita nggak buktiin ke dia bahwa produk kita jauh lebih baik gitu. Kita closing dari lingkaran terdalam, kita naik, kita pencapaian, baru orang lain lihat kita siapa gitu. Jadi pola saya sendiri adalah customer potensial adalah orang lingkaran kita sebenarnya gitu. Nah, saya mulai itu dari keluarga, lama-lama merembet ke teman. Benar aja teman terdekat waktu saya mulai prospek, ternyata banyak udah di prospek sama insurance lain. Jadi saya harus putar otak cari produk lain untuk nawarin ke dia gitu. Kita nggak boleh kalah step gitu, kita nggak boleh kalah langkah. Kedua, rekrut terbaik adalah orang yang kita kenal. Dimulai dari lingkaran dalam kita gitu. Kedua, dari pertemanan. Ketiga, kita lihat aja, ini orang kayaknya punya potensi bagus, tapi dia lagi berkesulitan keuangan ya. Kita tahu lah semua banyak ya akhir-akhir ini. Jadi mulai dari lingkar dalam, kenalan, sampai mungkin ada orang luar yang mau untuk kita rekrut gitu. Nah, ini yang penasaran juga nih kok ya. Kalau setahu kita kan di sini ada sistem 522. Iya. Kok ketika rekrut pakai 522 itu juga nggak? Pakai banget. Iya. Langsung itu ya. Iya. Pakai 522. Terus ini sekarang kan berarti udah ada agent beberapa ya. Mm, Ada mm, mm. Connect BD berarti udah lebih dari 3 lah ya. Gimana cara ininya kok? Apa namanya handle-nya kan Koko juga sibuk. Iya. Karena bisnisnya masih ada lah ya yang tadi sebelumnya itu. Bagi waktunya seperti apa? Jadi waktu naik BM, itu adalah proses start pertama saya untuk mulai belajar membangun tim gitu. Itu PR pertama tuh. Oh, berarti gue tanggung jawabnya udah besar. Jadi gue mulai memberlakukan bahwa kalau gue mau melangkah lebih cepat, gue melangkah dengan diri sendiri. Tapi kalau gue mau melangkah lebih besar, gue harus melangkah dengan banyak orang gitu. Nah, dari situ gue mulai putusin, gue fokusnya membangun tim atau gue membangun diri produksi sendiri gitu. Walaupun kadang-kadang suka ngiri juga ya. Jalan-jalan pasti ya. Pak Ecu kan namanya nongol mulu. Kayak iya, wah gawat juga nih Pak Ecu ini produksi mulu gitu. Tapi saya percaya begini, setiap kita punya jalan masing-masing, tapi kan tujuannya ke Roma juga ke USA juga maksudnya. Banyak jalan menuju ke USA gitu, ada yang lewat Hong Kong, ada yang langsung direct gitu. Semua punya cara, tapi yang penting tujuan yang kita mau capai. Nah kedua, saya justru ngelihat sebuah pola yang berhasil adalah pola yang sudah diterapkan, itu 522. Terus saya belajar dari Pak Joni, dia lebih banyak meluangkan waktu untuk, saya suka motor klasik, jadi motor klasik tuh bedanya sama Matic nih, Matic brum, langsung jalan gitu. Kalau motor klasik nih perlu cari tahu nih, apa nih kerusakannya, oh ternyata olinya udah basi nih, kita mesti keluarin nih. Saya suka Vespa, jadi olinya takarannya harus bener, saya mesti panasin, setiap hari dipanasin gitu. Sampai akhirnya motor itu fit dan kita bisa bawa jalan-jalan gitu. Nah saya ngelihat dia tuh mulai mendekati saya, cari tahu permasalahan, cari tahu secara personal di mana saya bisa digas, di mana saya perlu dicuci karburator dulu. Jadi ternyata saya ngelihat bahwa setiap pribadi masing-masing tuh pendekatannya beda-beda. Makanya ada beberapa yang saya perlu effort, motor tua. Saya perlu effort untuk saya bikin Zoom meeting sendiri. Untuk mulai ajar cara pakai aplikasi, cara bikin iPropose gitu, atau cara ngajarin produk. Karena jujur aja kebanyakan dari mereka rada susah untuk bisa saya ajak ke sini, rada susah untuk ada event gitu. Kadang-kadang kalau ada online saya kasih, semoga mereka ngikut gitu. Tapi kalau untuk make sure lagi, saya nanya lagi, gimana pelatihan kemarin? Ada yang perlu ditanya? Banyak banget. Kita kan cuma denger doang, kita nggak ngerti. Yaudah, minggu ini hari Jumat ada waktu nggak? Kalau ada waktu, lu bisa nanya sebanyak mungkin, gue jelasin sebanyak mungkin gitu. Jadi itu yang coba gue terapkan,
kali-kali motor ini bisa kita tahu permasalahannya apa dan kita bisa ngegas dia dengan kenceng gitu. Iya. Juga harus belajar dulu karena kalau tadi pertanyaannya aja, ada pertanyaan tapi kita sendiri nggak ikut. Benar. Nggak ikut Zoom ya nggak tahu Benar. gitu ya. Iya. Jadi, siapin kita dulu, baru kita ibaratnya nginiin anak-anak kita. Iya. Gitu ya. Berarti bisa ditarik kesimpulan kalau Ko Denny berarti lebih seneng jalanin bisnisnya daripada, maksudnya lebih seneng itu kayak lebih prioritasin buat bangun bisnisnya ya berarti ya daripada jualan produksi sendiri ya. Saat ini berarti. Kalau saya lihat sih kita dijalanin di Generali kan udah ada sistemnya ya. Jadi kita nih udah punya Lamborghini. Sayang banget kalau kita cuma jalan di komplek doang gitu. Kita harus tahu cara pakainya untuk supaya kita pakai dengan nikmat, di jalan maksimal, di jalan yang lebih enak gitu. Sebenarnya bisnis Generali ini udah punya sistem, kita tahu potensinya dan kekuatannya. Ya kalau saya coba ya, mungkin sekarang belum nyaman, tapi coba untuk menjalankan dengan semaksimal mungkin lewat sistem yang ada gitu. Saya coba membangun bisnis ini dari tim yang ada. Suatu saat yang nikmatin kenikmatannya itu saya sendiri gitu. Walaupun kalau diukur dengan orang lain mungkin secara produksi juga nggak gitu-gitu banget karena saya banyak luangin waktu untuk mereka. Kalau ada case saya kenal, agent saya juga kenal, saya yaudah buat kamu aja gitu. Jadi nggak apa-apa dia dapat, ya gue dapat juga sih. Tapi kan saya berusaha untuk kasih motivasi buat dia, puas gue closing juga akhirnya gitu. Ya udah kita ini lagi push lagi untuk mereka punya produksi lagi. Jadi saya lebih pikir mempergunakan sistem yang sudah ada untuk membangun dengan maksimal gitu. Nah, ini next pertanyaan kok sekarang kan lagi marak ya pada live di TikTok nih, Ko Edison, benar. Spotio. Nah, Koko pakai juga nggak sih media sosial kayak gitu? Terus menurut Koko itu penting nggak sih di zaman era sekarang, dan kalaupun seandainya tadi kan bilangnya lagi prioritasin buat bisnisnya ya. Sosial media bisa nggak sih kok buat alat kita ngerekrut orang juga kalau menurut Koko? Menurut saya seluruh dunia ini dalam bisnis apapun kalau kita nggak berpikir maju dalam digital kita ketinggalan sebenarnya. Sosial media ini adalah cara tercepat kita untuk menyampaikan siapa kita kepada orang lain. Gitu. Kalau cara dulu kita punya name card, kita kasih saya bisnis director dari Allrise gitu. Orang mesti kenal, saya nyamperin satu-satu. Nah, saya pernah bercanda dulu sama siapa ya, sama Tio. Tio, lu bisa bayangin gak Tio? Gua prospek 1 orang, sama Joni prospek 1 orang. Sama nih. Ya udah pasti Joni menang. Karena kenapa? Self brandingnya udah kuat. Orang memilih segala sesuatu karena mereka lihat siapa yang offering ini gitu. Backgroundnya apa gitu, self brandingnya apa gitu. Kalau kita self brandingnya ya kita penyanyi, nyanyi jualan insurance, ya enggak lah, mending gua sama Joni gitu. Jadi kita perlu membangun self branding kita agar supaya waktu kita nawarin orang punya trust buat kita. Caranya melalui sosial media adalah cara yang paling tercepat gitu. Kembali lagi cara menuju USA kan banyak cara ya. Ada yang suka live, ada yang bikin konten. Saya mau belajar banget untuk itu. Kemarin saya belajar ke Tio untuk cara live dan cara prospeknya, toolsnya sedetail mungkin. Saya nonton waktu Ko Edi live, saya ngelihat agent lain juga dari brand lain juga nge-live. Saya ngelihat bukan karena apa, saya pengen tahu sebenarnya isi bicaranya apa, yang dia tawarin apa, cara penyampaian dia bagaimana. Karena saya orangnya otaknya terlalu art, jadi saya berprinsip bahwa sosial media tuh
ada 2 hal yang penting. Satu, sound-nya harus bagus. Kedua, visualnya juga harus menarik. Kalau nggak orang skip aja. Jadi saya lagi belajar bagaimana cara nanti saya mau live dengan sound bagus, visual bagus. Tapi itu punya kelemahan juga. Akhirnya nggak jalan-jalan. Jadi makanya saya bilang setiap orang tuh punya jalan masing-masing. Yang penting kita menuju USA. Iya benar juga. Iya. Jadi kadang-kadang orang terlalu perfeksionis, mau terlalu perfect itu. Saya kemarin ditegur sama Aji. Kok saya punya saran apa? Mulai aja dulu. Kenapa gitu? Ya kalau mulai, lu baru tahu. Oh kekurangan gue di sini. Karena selama ini yang lu menganggap kekurangan itu asumsi lu doang. Gitu. Asumsi. Perlu nggak di digital konten? Perlu banget. Gitu. Dan kita ngelihat bahwa bukan cuma di dunia insurance, semua bisnis apapun sekarang sedang mengarah ke sana. Yang paling nggak masuk akal buat saya adalah emang bisa jualan helm di Tokopedia sama Shopee? Bener, bener. Akhirnya saya setelah ikut terlibat di bisnis papa mertua, saya ngeliat potensinya gede banget. Bermula dari mana jualannya ini? Bermula dari konten sosial media. Karena dia dulu nggak mau garap sosial media. Akhirnya saya terjun bantu di sosial media. Saya suka foto dan saya suka video. Kita mulai kasih konten yang baik. Imbasnya penjualan kita mulai meningkat. Nah saya juga berpikir hal yang sama. Kita kasih sesuatu self branding yang baik supaya berimbas pada kepercayaan orang buat diri kita. Gitu. Terakhir nih kok ya, mimpi besar apa sih kok yang Koko lihat gitu atau Koko ingin ada di capai di bisnis ini, terus langkah konkret apa sih yang udah dilakuin buat ke arah sana gitu? Mimpi besar Koko di sini apa, terus langkah konkretnya apa yang udah dijalankan? Mimpi besarnya, sebenarnya sih ini keluar dari topik. Saya punya teman di Bandung, dia juga seorang, kita kenal karena sama-sama musisi, dia penyanyi. Cuma waktu itu saya datang ke Bandung, ternyata rumahnya gede banget. Itu kamarnya kayak tempat main buat anak saya di rumah saya, itu gede banget. Terus kita nonton video-video musik dan segala macam, terus kita ngobrol. Ternyata papanya agent insurance bendera lain dan cukup gede. Dan sekarang anaknya ngejalanin bisnis yang sama dan berhasil. Iya. Mimpi besarnya saya bahwa suatu saat apa yang saya bangun bisa dilanjutkan oleh anak saya dengan lebih mudah gitu, karena kita sudah menjalani dengan lebih dahulu. Jadi menurut saya sih mimpi besarnya masa depan anak kita nggak tahu, tapi paling nggak kita udah kasih fondasi yang baik, nggak kemana-mana, lu jalanin ini aja, gitu. Kalau papa bisa berhasil, pasti kamu juga bisa lebih berhasil. Gitu. Berkelanjutan, diwariskan. Ya. Teman-teman, kita buka 4 pertanyaan kayaknya ya. Boleh, ada yang mau nanya? Enggak, ini aja. Ada yang mau nanya teman-teman? Pak Norman biasanya nanya. Udah cukup jelas? Enggak ada pertanyaan? Karena udah detail banget kayaknya. Siapa yang mau nanya? Oh cukup. Oke. Gak usah pakai gini deh. Mau nanya, jadi kan kalau misalkan itu tadi yang berkaitan dengan rekrut gitu kan. Kalau orang yang udah di asuransi aja gitu kan, untuk mulai rekrut aja mungkin dia jago selling. Tapi untuk mau mulai rekrut aja kan sering perang antara orang yang nanti sering perang gitu kan. Saya rekrut nggak mau mulu nih orang gitu kan. Udah gitu kan tahu sendiri kalau namanya rekrut orangnya iya aja, tapi begitu udah di dalam kita masih butuh mentoring lagi. Yeah. Ya, pokoknya banyak kan kerjanya gitu kan. Apa yang menjadi
Iya. Setelah orang akhirnya Koko menemukan nih, oke nih orangnya deal mau direkrut, kan pasti Koko juga punya kesulitan tersendiri untuk mentornya atau coaching dia gitu kan. Nah, itu kan satu perjalanan panjang gitu. Sedangkan Koko kan ibaratnya baru naik kelas nih Iya, iya. dari seorang produser jadi Manajer. manajer. Buat saya gini, saya punya prinsip, saya bicara di depan pun bukan karena saya paling ahli sebenarnya. Karena saya sudah lebih dulu menjalani dibanding mereka, gitu misalnya. Saya mungkin berbicara di depan karena saya punya pengalaman yang berbeda daripada jagoan-jagoan yang ada di sini, misalnya gitu. Bukan mengukur siapa paling jago gitu, tapi menurut saya gini, setiap orang punya perjalanan masing dan cara masing-masing. Nah, kalau saya pikir tugas kita ketika kita jadi manajer memang mementor orang-orang yang susah ini. Bahkan saya pernah mengeluh sama Johnny, John susah banget aktifin agent lama ya. Gitu. Kita lebih mudah untuk suruh selling, mendorong agent baru untuk menjual daripada agent lama. Nah tapi dikala mereka berhasil, itu jadi sebuah kepuasan buat kita sebagai leader. Akhirnya kita punya experience baru. Berarti kan kita naik kelas ya. Once kita punya lagi lebih sulit lagi, kita punya experience lagi. Berarti bukan cuma sekedar posisi kita naik, tapi dengan pengalaman dan knowledge kita naik gitu. Itu pertama sebagai leader. Kedua, merekrut lebih susah. Benar, merekrut lebih susah. Makanya prinsip saya adalah kalau mau cepat kita berjalan sendiri gitu. Tapi kalau mau lebih lama dan lebih besar, kita harus memilih bahan baku yang baik untuk membangun tim kita gitu. Susah. Saya ngalamin kalau mau susah sampai sekarang, saya masih TikTok sama Mbak Dela, ada satu orang masih nyangkut di asuransi lama, padahal dia juga nggak daftar. Nah itu susah juga untuk bikin mereka jangan putus asa ya. Ayo lu bikin surat pengunduran diri. Tapi kan gue nggak daftar, kenapa nama gue nyangkut gitu. Itu susah pertama. Buat nyuruh orang yang belum termotivasi itu susah. Ada lagi kedua, saya lihat potensi saudara saya gede. Dia di bank, tentu punya referensi banyak. Saya pikir ini potensi bagus. Dia nggak bisa berarti istrinya. Lebih susah lagi, nama istrinya dipakai sama orang lain untuk ada di insurance lain, dan ternyata punya utang. Gitu. Utangnya kalau 1 juta 2 juta gua tutup deh gitu. 9 juta. Jadi itu hal-hal itu jadi kita punya experience baru sebenarnya. Kesusahan-kesusahan itu akhirnya kita lewati, lama-lama jadi mudah buat kita sebenarnya gitu. Waktu kita prospek orang, emang lu pernah sesusah harus dibayar 9 juta? Enggak kayaknya gitu. Jadi kita lebih punya semangat gitu. Jadi sometimes yang kita rekrut belum join sekarang, mudah-mudahan dia bisa join di tahun depan atau di kapan. Tapi dengan kita tahu potensinya bagus, kita bantu dengan sedikit effort, itu kan akan terbayar suatu saat nanti gitu. Mungkin gitu kali ya, Mit ya. Benar-benar. Karena agent baru itu mereka motivasinya masih kurang sebenarnya. Masih nggak percaya, mohon maaf, belum terima duit dari sini gitu. Once dia udah terima duit, dia ngerasain bisa, dia akan mau melangkah lebih. Nah karena mereka belum, biasanya perlu kita yang mesti ngedorong sebenarnya. Untuk meyakinkan, nggak apa-apa susah sekarang, suatu saat lo akan berterima kasih sama gua gitu. Gitu sih. Ya, benar. Enggak juga sih. Iya, iya, iya. Nah, yang saya mau tahu, apa sih yang aktivitas Benny ini dari pagi ya, Senin kan selesai, kita kan tahu mau pada Senin. Setelah
Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu itu apa ya aktivitas yang bersangkutan Iya. ini apa yang disusun, apakah sudah punya schedule sendiri ya untuk pemain jam pagi gua ngurusin anak ya ini terus jam sekian mulai kontak terus preparation apa yang perlu buat pamannya untuk target-target Iya. pertama rekrut dengan selling lah sama rekrut ya. Mungkin ada satu agenda yang sudah perlu buat atau bagaimana? Iya. Karena saya belajar dari Joni 522. 522 itu bukan cuma sistem kita, tapi 522 itu cara kerja sebenarnya. Jadi jujurnya saya sering bilang, John sorry ya, hari ini nggak bisa, saya ngantar anak ke bagian. Jadi bukan mama-mama yang ngantar anak, papa-papa juga nungguin anak gitu. Karena anak saya sekolahnya agak jauh. Nah, saya punya waktu kurang lebih 3 jam kosong dari saya antar sampai saya jemput. Saya akan cari satu tempat kosong yang sekarang saya bahkan ketemu orang-orang di situ sampai mereka tahu saya agent insurance gitu. Jadi saya beli kopi, saya duduk. Itu di kafe atau? Ya, di kafe. Saya duduk di situ, itu office saya anggap sih. Kita harus produktif. Jadi kalau nggak produktif, kita jadinya cuma main Instagram, ngopi lewat 2 jam udah nggak berasa. Tapi once kita mencoba untuk produktif, terasa waktunya cukup panjang gitu. Pertama duduk saya bawa iPad, step apa ya mau saya lakuin gitu. Oh lagi nggak ada banyak ini, saya bikin konten gitu. Konten saya bikin di Canva, konten itu berasal rata-rata dari lead saya. Orang yang nanya, dia kan udah punya data tuh. Nama Putra misalnya usia 29 tahun. Ya saya bikin konten aja. Konten itu saya pakai bukan buat saya. Saya share ke tim saya. Nggak semua orang bisa bikin konten dengan baik gitu. Tapi saya mungkin punya kelebihan lah ya. Skill lah yang bisa saya buat untuk saya share ke mereka. Ini posting story ya, gitu. Ini kebetulan ada orang nanya tentang asuransi kesehatan. Ini cukup murah loh, gitu. Works gak? Lumayan sampai saat ini ada yang nanya, walaupun mungkin belum ada yang closing di beberapa ini. Saya bilang nggak apa-apa. Tapi paling nggak orang udah tahu gini. Kamu posting tentang konten insurance, branding kamu di mata orang. Kalau gue nyari insurance, gue inget dia gitu. Itu udah berhasil menurut saya. Belum closing, tapi udah berhasil gitu. Nah kedua, saya pergunakan waktu, kan 5 hari. 5 hari saya antar anak ke sekolah misalnya, atau 5 hari saya ada di manapun, kafe di mana, 2 jam itu saya harus mulai ngelakuin sesuatu yang fokus saya adalah untuk generali ini. Gitu. Waktu kita cuma fokus meluangkan waktu 2-3 jam, itu akan jauh lebih maksimal daripada kita tiap hari datang ke kantor pun kita nggak ngapa-ngapain juga percuma gitu. Nah terus saya mulai mikir, siapa yang mau saya follow up? Yang pernah saya nawarin, saya follow up sekarang gitu. Mulai nggak langsung, gimana kemarin? Nggak, motoran nggak besok gitu. Ya motoran yuk, ya ngobrol. Kalau dia oke motoran, berarti saya berhasil untuk follow up. Follow up apa? Kedekatan. Iya. Karena membangun bonding dengan orang itu perlu waktu, hasilnya belum kelihatan sekarang gitu. Nah saya paling nggak saya lagi nabung sesuatu mau saya petik nanti misalnya di tahun depan gitu. Jadi saya pikir apa yang saya lakuin walaupun belum kelihatan case dan misalnya nggak kelihatan di sini, tapi paling nggak di sesuatu yang saya tabur itu menurut saya itu sebuah potensi untuk kita bisa petik di masa yang akan datang. Gitu Pak Norman, mohon. Intinya bahwa pada yang dikatakan berhasil itu, ini bilang bahwa saat dia mau ketemu itu udah satu hal yang bisa dibilang berhasil. Itu kedekatan ya. Betul. Untuk membangun satu kedekatan lah ya. Dia merasa nyaman. Betul. Saatnya nanti
Betul, betul. Sekarang ini membangun satu kepercayaan atau kenyamanan kepada orang-orang. Betul. Yang nantinya tujuannya adalah ke masa depan. Betul. Kira-kira gitu ya. Iya. Menurut saya insurance ini kan masalah bisnis trust ya. Mereka akan trust punya mempersiapkan asuransi jiwa untuk anak mereka. Mereka harus tahu kepada siapa dan perusahaan apa yang dia punya gitu. Nah, gimana cara mereka bisa trust kalau kita nggak pernah ada di sisi mereka, jadi orang terdekat. Nah, gimana cara kita masuk ke circle terdalam dia gitu. Itu sih. Dan bahkan kedekatan itu bisa menggoyahkan agent insurance lain untuk, kok lu enak ya, kok di gua enggak ya, gitu. Karena dia dekat sama gua nih, lu ngeliat nih, gua enak, ya iyalah gua lebih enak, kalau enggak lu join gua aja gitu. Gitu Pak Nurwan. Iya. Iya. MC, mohon silakan pembicara utama. Ada lagi pertanyaan? Sorry ya, ini tadi emergency, jadi temen ada di imigrasi, mau bikin paspor nggak ada surat rekomen, jadi dia ribet karena orang kampung, jadi mau nggak mau aku telepon dulu. Oke. Ada lagi pertanyaan teman-teman? Oke. Boleh berdiri aja, nggak usah pakai mic ya. Cara gimana? Untuk closing atau untuk kita rekrut jadi agent? Kalau dua-duanya saya pertama biasanya gini, saya pengen korek, emang dia butuh nggak sih ini insurance? Ada yang butuh, memang benar-benar dia butuh. Yang kedua, waktu saya mulai tawarin insurance, waktu sebelum closing, saya nanya, lu ada waktu nggak untuk kalau misalnya gue tawarin lu jadi agent insurance? Biasanya jawabannya enggak atau apa gitu. Enggak, gue cuma mau nawarin kalau lu tertarik, sama kayak gue menjalani usaha, gue jalanin usaha sendiri, tapi gue punya income yang sekarang bisa gue bilang gue kejar mau nutup angsuran rumah gue nih. Dia udah mulai kalkulasi nih, angsuran rumah berarti gede juga lo income-nya kan gitu kan. Gue nutup angsuran rumah gue dari bisnis ini. Nah kali-kali lu punya sesuatu target yang lu mau capai. Untuk anak sekolah lu kan lumayan lu dapat dari sini. Kira-kira anak sekolah lu berapa sebulan? Ya 2 juta, kecil, gampang. Gua temenin dulu nanti kalau mau. Nah jadi sekalian lu closing insurance pakai nama lu. Gitu. Jadi lu dapet income, anggap aja diskon premi buat lu. Terus nanti kalau lu bingung ngejalanin, lu bisa kontak, gue akan nemenin lu dan gue akan bawa lu ke komunitas generali gitu, lebih mudah. Itu sih, jadi closing dan rekrut. Iya bisa pakai. Wahyu. Nih, jadi Wahyu kan di sini ibaratnya masih baru. Kalau dibilang branding berarti belum ada branding dong. Terus tiba-tiba temennya ngelihat di asuransi nawarin orang nggak trusted ya, mikirnya Wahyu gitu ya. Jadi bisa pakai yang tadi, kita bisa nebeng nama. Jadi seandainya kita bikin janji temu nih sama siapapun, boleh bawa Bu Sisil atau bawa Pak Norman. Kalau mereka kan ibaratnya udah lebih dulu, jadi lebih paham lah cara ngehandle kalau dia nolaknya dari segi ini, ibaratnya bisa tahu gitu Wahyu. Kalau di sini jangan sungkan-sungkan. Kalau seandainya Pak Norman nggak bisa, Bu Sisil nggak bisa, boleh kok WA yang lain ya kan. WA biasanya yang standby siapa nggak apa-apa gitu. Jadi di sini tuh kita kekeluargaannya tinggi ya Pak Denny ya. Jadi nggak karena leader gue Bu Emi terus gue nggak bisa nanya ke Taufik, itu nggak. Jadi kita sistemnya kayak gitu ya. Oke, clear ya. Oke. Udah ya. Udah kok. Thank you ya buat Ko Denny ya. Kita boleh foto-foto. Oh kasih ini dulu, Ko Harta jangan senyum-senyum aja.